Pernah nggak sih pas malam hari lagi sendirian di kamar, tiba-tiba dada ngerasa sesak banget. Ada rasa bersalah yang numpuk, memori tentang dosa-dosa yang lalu berputar lagi, sampai akhirnya kita nanya ke diri sendiri, apakah tempat sekotak aku ini masih layak dimaafkan sama Allah? Masa muda itu memang aneh. Di satu sisi, energi kita lagi besar-besarnya buat mengeksplorasi dunia, tapi di sisi lain, godaan juga lagi datang dari segala arah. Mulai dari pacaran yang kelewat batas, kecanduan sama hal-hal pornografi di balik layar HP, hobi dengerin atau ngomongin kejelekan orang lain, sampai waktu sholat yang sering banget kita gampangin demi nongkrong atau mabar game. Seringkali kita mikir, mumpung masih muda, puas-puasin dulu aja nakalnya. Tobatnya entar kalau udah tua, kalau udah sukses. Tapi jujur deh, setiap kali selesai ngelakuin dosa itu, apakah hati kita benar-benar bahagia, ataukah justru rasa hampa dan kesepian yang makin dalam? Kenapa kita merasa hampa? Karena setiap kali seorang pemuda ngelakuin satu dosa, ada satu noda hitam yang dititipkan di hatinya. Bayangin, kalau setiap hari dosa itu diulang-ulang, noda itu makin melebar, mengeras, sampai akhirnya hati kita jadi mati. Kita nggak bisa lagi ngerasain nikmatnya ibadah, dan kita mulai terbiasa sama maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang hal ini dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3334. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa, maka akan tumbuh bercak hitam di hatinya. Jika ia bertobat, melepaskan diri dari dosa itu dan memohon ampunan, maka hatinya kembali bersih. Namun jika dosanya bertambah, bercak hitam itu pun akan bertambah hingga menutupi hatinya. Yang jadi masalah adalah siapa yang bisa menjamin kalau umur kita bakal nyampe tua. Coba lihat kanan kiri kita. Berapa banyak pemuda yang kemarin masih sehat, masih nongkrong bareng kita, tapi hari ini namanya udah tertulis di batu nisan. Kematian gak nunggu kita siap, dan kematian gak pernah nanya berapa umur kita sekarang. Menunda tobat karena merasa masih muda, itu adalah tipu daya setan yang paling mematikan. Tapi setan itu punya cara lain lagi buat ngejebak kita. Begitu kita sadar dosa kita udah banyak banget, setan bakal bisikin, dosa lu udah kelewatan, lu udah terlalu kotor, Allah gak bakal menerima tobat lu lagi. Akhirnya kita putus asa dan makin tenggelam dalam kemaksiatan. Padahal itu salah besar. Sebesar apapun dosa yang pernah kamu lakukan, ketahuilah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar dari itu semua. Allah gak pernah membenci orang yang berdosa yang mau pulang ke jalannya. Dengerin baik-baik pesan cinta dari Allah ini ya. Peluk ayat ini dalam-dalam di hatimu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang mana berbunyi, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap ridha mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus gimana caranya kalau kita benar-benar mau berubah? Langkahnya sederhana, tapi butuh komitmen.
istighfar, menangis di hadapan Allah, akui semua kesalahanmu, sambil berkata, "Ya Allah, aku lelah hidup dalam maksiat, aku mau pulang." Langkah yang kedua, tinggalkan lingkungan lama. Kalau teman-teman nongkrongmu masih ngajakin ke hal yang buruk, batasi dulu. Kita nggak akan bisa sembuh dari luka kalau kita masih megang pisau yang melukai kita. Lalu cara yang terakhir, paksa diri berbuat baik. Dosa itu dihapus dengan kebaikan. Kalau dulu sering ninggalin sholat, sekarang paksa buat tepat waktu. Kalau dulu jempolnya sering scroll maksiat, sekarang pakai buat dengerin murotal atau kajian. Teman-teman sekalian, Allah tahu kok kalau kita nggak sempurna. Allah tahu kita sering jatuh dalam dosa. Tapi Allah paling cinta dengan seorang pemuda yang di masa mudanya penuh godaan, ia memilih untuk berbalik dan berjalan mendekat kepadanya. Pintu taubat itu masih terbuka lebar sampai hari ini, detik ini, sebelum nafas kita sampai di tenggorokan. Yuk, kita mulai lembaran baru sama-sama. Capek kan hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah? Pulang, Allah nungguin kita. Kalau video ini berasa bermanfaat buat hati kamu yang lagi rapuh, tolong share ke teman-teman kamu ya. Kita saling rangkul di kolom komentar. Coba tulis satu kata penyemangat buat kita yang lagi berjuang untuk tobat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.